kami ucapkan kepada wali murid yang berkesempatan hadir di tempat kita yang penuh berkah ini. Kenapa saya bilang berkah? Di sinilah tempat menuntut ilmu generasi Islam berikutnya, ya, yang lebih hebat daripada kita. Yang saya hormati Kepala Sekolah TKN 1 Brangene, Ibu Warningsih SPD AUD, dan juga ibu-ibu guru yang super hebat, dan semoga Allah selalu memberikan kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing anak kita dalam perkembangannya. Amin, amin ya robbal alamin. Namun sebelumnya anak ini kita gabung sama anak-anak ibu, ya, nggak usah kita terlalu formal. Dan begitu juga saya nasi sama ibu-ibu. Coba semuanya, mana anak yang cantik dulu nih? Anak soleh, siapa anak soleh dengar ceramahnya? Coba, anak pintar, anak hebat, anak soleh, takbir, Allahu Akbar. Masih semangat? Coba ibu mau dengar dulu semangatnya. Mana semangatmu? Mana suaranya? Mana? Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita kembali bertemu dengan acara yaitu Maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, dikaitkan dengan budayanya Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu Maulid, ya, atau nasional Indonesia, ya, begitu. Nah, begitu juga dengan salawat serta salam, tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah jadi sebagai teladan kita, sehingga kita dapat mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Tentu adalah perjuangannya seorang nabi, ya, seorang nabi penutup. Tidak ada nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama kita seorang perempuan, ya. Jadi tidak apa-apa ibu, ya, kita ulang sedikit sejarahnya. Coba ibu, saya mau dengar. Kalau memang benar-benar cinta kepada Rasulullah pasti kenal, ya. Siap ibu-ibu, kita main game sedikit. Tidak usahlah ceramah-ceramah terlalu drama, ya. Kita santai aja bu. Jadi di sini saya akan mengajak ibu-ibu dan anak-anak mengingat kembali. Kayaknya dari kecil kita sudah mendengar sejarahnya Rasulullah, kelahirannya dan perjuangannya seperti apa, ya. Nah, itu perlu kita jadikan sebagai teladan hidup kita. Nah, coba Nabi Muhammad ini sebagai nabi penutup, yaitu sebagai utusan Allah untuk memberikan kita ilmu, mengajarkan kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Maha Esa yang tertera dalam surat Al-Ikhlas. Ada yang bisa bantu ibu baca surat Al-Ikhlas? Ayo, siapa yang bisa? Nanti ibu kasih. Mantap. Ayo, siapa yang bisa? Karena ini adalah ilmu yang pertama, keesaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayo, surat Al-Ikhlas, ya. Ini adalah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil nas. Tuhan aula usomat yang yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia anak pintar. Coba semuanya, anak pintar. Yes. Nah, itu namanya surat Al-Ikhlas, ya.
Ibu-ibu bisa ingatnya surat Al-Ikhlas itu mengajarkan kita ketauhidannya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang harus kita cintai, yang wajib kita cintai dan sebagai teladan kita dalam mengapai hidupnya. Nah, dan hadiahnya nanti dicatat dulu Ibu Guru ya, siapa yang menjawab. Nah, begitu juga Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Kira-kira tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 atau 71 ya Masehi. Nah, di kota Mekah. Disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Halo anak-anakku sayang. Kenapa disebut tahun gajah? Kemarin sudah kita nonton bersama. Di mana tahun itu merupakan tahun pasukan kafir Quraisy mengendarai gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah dengan kekuasaan dan kebesarannya, Allah mengutuslah burung ababil dan membawa batu api. Dari mana? Dari neraka. Ya, alhamdulillah dengan kekuasaan Allah Ka'bah masih utuh sampai sekarang. Itu buktinya kecintaannya kepada kita semua dalam penyambutan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Allah tetap terjaga. Ya. Nah, Nabi Muhammad lahir dari seorang perempuan yang suci, yang terpilih di muka bumi ini. Kenapa dari Ibu Haja Merah? Kan begitu. Tapi perempuan yang suci dari kota Mekah. Ya, siapa yang ingat? Perempuan yang melahirkan Nabi Muhammad atau ibu Nabi Muhammad? Ayo, siapa kemarin desa bisa? Punya Aminah. Hebat, namanya Aminah. Aminah ini perempuan hebat, perempuan yang suci, perempuan yang bangsawan kaya di saat zaman dahulu ya. Nah, dan memiliki bapak yang bernama, ayo siapa? Abdullah. Abdullah mana suaranya perempuan ini? Anak pintar, yes. Anak hebat, yes. Tepuk hebat. Cuma masih malu-malu ya. Nah, Abdullah. Nah, karena Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena manusia itu akhlaknya kalah sama hewan. Coba bayangkan kalau kita hidup zaman dahulu Ibu, di zaman jahiliyah, kalau perempuan, terutama kita ini perempuan, makanya wajar kita berusaha buat segala hal untuk menyambut mari, apalagi mama ibu ya, kami di Pulau Lombok, perempuan yang lebih semangat buat jajannya. Di sini juga saya lihat sampai jam 3 malam masih diaduk wajiknya. Semangat sekali ya. Semangat sekali, tanda perempuan kita itu bersyukur. Tapi bukan hanya sekedar makanan saja Ibu ya. Kenapa perempuan itu harus lebih bersyukur? Karena coba tidak ada Nabi Muhammad, perempuan tidak bisa menikmati dunia ini. Karena di saat itu kita perempuan baru saja lahir, apalagi hidup kita pesek-pesek yang seperti ini, mungkin belum kita lihat langsung sudah dikubur. Ya Ibu ya. Nah, jadi orang-orang dipilih dulu, perempuan-perempuan lahir dipilih dulu mana yang akan dijadikan permaisuri raja atau orang yang dijadikan istri, yang sisanya langsung dikubur saja. Ya, diperjualbelikan, dibudakkan. Nah, jadi itulah makanya dari sejarah itu kita sebagai seorang perempuan harus lebih bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Ya, merubah etika atau akhlaknya manusia. Nah, itu singkat sejarahnya ya. Mungkin Ibu lebih
bisa buka sering YouTube atau HP-nya ya, jangan MB-nya saja dibuka Ibu. Tapi coba cari silsilahnya Rasulullah, perjalanannya, sejarah-sejarahnya Nabi, para sahabatnya, bagaimana diperjuangkan sehingga Islam itu masih ada. Ya, yang harus kita jaga. Cuma kita sering lupa dengan wasiat, warisan yang ditinggalkan. Coba siapa yang bisa, ibu-ibu? Ada berapa warisan Rasulullah kepada kita? Atau wasiatnya? Ayo, masih ingat? Yaitu tidak dia mewariskan kita tanah, tidak diwariskan kita panci, baju, tidak Ibu. Tapi sebagai pedoman hidup kita, ya, untuk menuju surga Allah, mencari keberkahan Allah baik dalam kehidupan kita dunia maupun akhirat, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi di desa kita di sini saya undang ngaji TPA, tidak ada yang hadir, jarang yang hadir ya. Makanya mulai detik ini, mari ibu-ibu, ya, kita amalkan wasiat atau warisan Rasulullah kepada kita. Seperti kita menjaga warisan yang dikasihkan ibu bapak, ya. Jadi mari Bu, di saat ada komandan majelis-majelis yang lain, datangkan, karena itu adalah salah satu warisan yang perlu kita pelajari. Masih banyak kurang, termasuk saya, banyak sekali kekurangan kita, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran di situ menjelaskan banyak hal, segala hal. Apalagi sekarang Ibu, ya. Kemarin ada kegiatan workshop kita, ya. Saya mengingat semua yang saya hadiri kemarin workshop waktu di Gatot, masalah pengasuhan anak. Ya, hampir dalam setahun ini udah 5 kali. Itu masalah pengasuhan anak. Karena kita krisis dari etika anak. Ya, kalau ibu-ibu dulu balong-balong etikanya. Nah, sekarang bagaimana kita warisi etika kita yang lebih balong lagi kepada generasi kita. Ini generasi kita Ibu ya, generasi kita, anak-anak ini adalah generasi berikutnya. Kita akan meninggal, kita tidak tahu kapan. Ya, Masya Allah. Maka kita tinggalkanlah generasi yang kuat. Nah, coba ada yang bisa membantu saya untuk membacakan surat An-Nisa ayat 9. Ada yang hidup pakainya? HP-nya? Ayo, surat An-Nisa. Ada dan flashnya dari saya. Ayo, surat An-Nisa ayat 9. Untuk ibu-ibu ya, kasih semangat. Untuk ibu-ibu dulu. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu. Ayo semangat. Ayo, boleh buka HP, dibuka saja. Maaf karena saya tidak sempat untuk printnya. Nah, ini salah satu pesan, ya, salah satu pesan dan firman-Nya Allah untuk generasi kita. Tugas fungsi kita. Ayo siapa yang bisa? Siap. Dari ibunya? Hah? Ya, surat An-Nisa ayat 9. Ya. Ayo silakan. Ayo maju. Jangan ada mas batangannya bisa dikatakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفه ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا, yang artinya hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya atau mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar.
dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya telah membantu saya membacanya. Saya ulangi lagi biar lebih jelas lagi ya. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan li'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Yang artinya sama tujuannya ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, amin. Jadi di sini maksudnya adalah tugas kita ibu-ibu diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita amalkan warisan yang diwariskan Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Ya, karena ini yang sangat vital bagi kita semua. Janganlah kita meninggalkan keturunan atau generasi anak kita dalam keadaan lemah. Lemah apa saja ibu? Jangan lemah yang lain ya. Lemah apa saja ibu? Lemah fisiknya kesehatan. Jangan meninggalkan bisa sakit-sakit. Anak-anak yang hebat silakan duduknya yang rapi. Jadi bu, bukan ucapan saya ibu-ibu ya. Ini yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 9. Ya, jangan meninggalkan generasi kita yang lemah. Lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah agamanya. Satu lagi, lemah apanya? Ya, lemah ilmunya juga. Pokoknya segala hal lemah. Karena agama kita ini menganjurkan kita itu harus kuat. Percaya bu ya, ini bukan omongan saya bu. Saya cuma mengingatkan kembali kita semua. Ya, jadi jangan nanti anaknya tidak sehat dipanggil sama tim kesehatan untuk menyembuhkan anaknya dong. Yang anakku sakit ya. Bukan ibu, bukan dalam kesehatan saja, tapi Allah juga menganjurkan kita untuk meninggalkan anak-anak yang kuat, ya, kuat imannya terutama, kuat iman, ya. Mana yang imannya? Kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala dan wajib mencintai para nabi dan rasulnya. Ya, itu adalah kuat imannya kita. Berarti di sini harus kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, coba yang namanya bertakwa itu yang mana? Mengingat-ingatkan kembali bu, yang bertakwa. Ayo. Ya, yang bertakwa itu menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangannya. Itu namanya bertakwa. Ya, jadi kuat imannya. Sudah ibu-ibu serah anaknya ngaji bu? Sudah ya, saya yakin walaupun engkau baca ibu, yang penting mendengar baik. Nah, itu ya, ajarkan sholat. Dan begitu juga kedua, fisik kesehatan. Jangan pas sakit-sakit ini, usahakan. Tapi saya yakin seorang ibu tidak mau melihat anaknya sakit. 100% itu ibu. Tidak ada yang mau kita anaknya sakit ya. Tapi kita berusaha. Nah, itu sehat ekonominya. Nah, mungkin ibu-ibu yang sudah punya anak remaja dari sekarang, ya ajarkan menjaga, ajarkan nabung mandiri. Jangan main boros-boros. Itu ya ibu. Nah, ajarkan bagaimana ekonomi kita kuat. Kalau lemah ibu tahu sendiri ya. Jadi tidak perlu kita jelaskan kembali. Nah, itu makna dari firman Allah ini yang menyatakan bahwa kita harus meninggalkan generasi kita yang kuat, yang hebat. Dengan terutama hendaknya mereka berbicara tutur kata yang benar.
baik. Ya. Nah ini yang paling sering terjadi. Usahakan kita menggunakan bertutur bahasa baik di rumah ya maupun sama temannya. Ya Bu ya. Kadang kita di sini bahasa anak di rumah itu dibawa sampai ke sini. Jadi kita tahu mana yang sering menggunakan bahasa yang kurang sopan. Tapi insya Allah kita kerjasama Ibu. Ya kita kerja bersama. Ibu mendidik di rumah, kami membimbing di sini. Ya karena guru maupun madrasah atau sekolah yang pertama pada generasi kita itu adalah di rumah atau keluarga. Ya, jadi itulah isi ayat dari surat An-Nisa ini. Ya, semoga dalam rangka Maulid ini kita mulai dari detik ini memiliki konsep, ya memiliki komitmen untuk merubah cara kita. Bagaimana kita bisa meninggalkan atau mendidik anak kita yang lebih kuat. Ya, jangan kuat menghantam apa gitu ya yang negatifnya, tapi kuat fisik, kuat iman, kuat kesehatan, kuat ekonominya itu. Dalam hal ini dengan cara bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena orang yang bertakwa insya Allah dijamin keselamatannya baik dunia maupun akhirat. Ya, semoga dari hikmah Maulid ini